Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2.2 akan memaparkan tokoh yang memiliki kemampuan dan reputasi yang baik dalam mengaktualisasikan nilai-nilai berakhlak. Tokoh yang kami pilih yaitu Bapak Prabowo Subianto. Beliau lahir pada tahun 1951 di Jakarta dan menempuh pendidikan Akabri di Magelang. Karir militer beliau yaitu menjadi Kopassus, Kostrad, dan pemimpin operasi Mapenduma serta Everest. Pada bidang bisnis dan politik, beliau pernah menjadi leader bisnis, pendiri Gerindra, dan pernah beberapa kali mencalonkan diri menjadi presiden. Peran beliau pada pemerintahan pernah menjadi Menteri Pertahanan pada tahun 2019 sampai dengan 2024, dan beliau menjadi Presiden Republik Indonesia ke-8 pada tahun 2024 hingga sekarang. Sikap Bapak Presiden Prabowo yang mencerminkan core value ASN berakhlak. 1. Berorientasi pelayanan. Sikap Bapak Prabowo menunjukkan komitmen tinggi terhadap peningkatan kesejahteraan prajurit dan masyarakat. Contoh, menyusun kebijakan pertahanan yang berpihak pada keamanan rakyat dan menjamin perlindungan wilayah NKRI. Maknanya ini mencerminkan orientasi pelayanan yang menempatkan rakyat sebagai prioritas utama. 2. Akuntabel. Sikap Bapak Presiden Prabowo selalu menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran pertahanan secara terbuka kepada publik dan DPR. Contoh, transparan dalam pengadaan alutsista atau alat utama sistem senjata dan menjelaskan alasannya secara terbuka kepada masyarakat. Maknanya, ini mencerminkan prinsip akuntabilitas, yaitu dapat dipercaya dan bertanggung jawab. Ketiga, kompeten. Sikapnya seperti terus meningkatkan wawasan strategis dan militer dengan mengikuti forum internasional dan berdiskusi dengan pakar pertahanan. Contoh, menginisiasi kerjasama militer dengan negara maju demi memperkuat pertahanan Indonesia. Adapun maknanya ialah ini mencerminkan sikap ingin terus belajar dan meningkatkan kapasitas diri sebagai pemimpin. 4. Harmonis. Adapun contoh sikapnya ialah mengutamakan dialog dan kerjasama antar lembaga serta menjaga hubungan baik dengan TNI dan Polri. Adapun contohnya ialah membangun sinergi antara Kementerian Pertahanan dan instansi lain untuk menjaga stabilitas nasional. Maknanya mencerminkan sikap saling menghargai dan bekerja sama demi tujuan bersama. Tokoh ini dikenal memiliki sikap loyal yang tinggi. Ia selalu setia terhadap konstitusi dan Pancasila serta mendukung penuh kebijakan presiden sebagai bentuk loyalitas kepada negara. Dalam kiprahnya, beliau senantiasa mendukung program-program pemerintah dan memastikan bahwa pertahanan negara berjalan searah dengan arah pembangunan nasional. Hal ini menunjukkan kesetiaan beliau kepada negara, bangsa, dan pimpinan yang sah. Tokoh ini dikenal memiliki sikap adaptif yang kuat. Ia mampu cepat merespon dinamika global dan berbagai ancaman baru, termasuk isu keamanan cyber dan konflik geopolitik. Dalam perannya, beliau mendorong transformasi digital di sektor pertahanan sebagai upaya menjawab tantangan zaman. Hal ini mencerminkan kemampuannya menyesuaikan diri dengan perubahan serta perkembangan teknologi, sehingga tetap relevan dan visioner dalam memimpin. Yang terakhir adalah nilai kolaboratif. Berdasarkan pada gambar, Bapak Prabowo Subianto sedang berjalan bersama para akademisi. Dalam konteks pertahanan negara, Kementerian Pertahanan tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan kerjasama yang kuat dengan berbagai pihak, yaitu akademisi, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk menyusun kebijakan pertahanan yang tepat dan inovatif. Inilah makna kolaboratif, mencerminkan kerja bersama untuk mencapai hasil terbaik. Contohnya, melibatkan universitas dan lembaga penelitian dalam pengembangan industri pertahanan dalam negeri. Dengan begitu, kita bisa memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memperkuat pertahanan negara.
Presiden Prabowo Subianto memiliki kepemimpinan yang kuat dan penuh visi. Presiden Prabowo selalu menjaga keterbukaan dalam menjalankan pemerintahan. Presiden Prabowo menunjukkan dedikasinya dalam memperkuat sektor pertahanan negara. Selama kepemimpinan Presiden Prabowo, pembangunan infrastruktur menjadi salah satu prioritas utama pemerintah.